Terima kasih bakal calon Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi telah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih, salam untuk semuanya, semoga sehat selalu. Pemirsa, bakal calon Gubernur Jakarta ramai-ramai mengunjungi pendahulunya. RK Suswono dan Pramono Rano ingin menggali masalah Jakarta dan mencari solusi yang akan disampaikan dalam bentuk program kerja. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta belakangan bertemu dengan mantan gubernur Jakarta. Tujuannya untuk merumuskan masalah dan membuat solusi yang akan dikemas dalam program kerja yang akan disampaikan saat kampanye nanti. Pada 12 September lalu, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono melakukan kunjungan ke kediaman mantan gubernur Jakarta Sutioso di Kalimanggis, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam pertemuan selama 90 menit, sejumlah hal dibahas termasuk pengalaman dan juga solusi penanganan banjir dan macet. Sutioso juga mengingatkan agar jadi pemimpin harus mahir dalam berkomunikasi kepada rakyat, ya, sehingga membereskan urusan tidak harus dengan drama-drama, tapi dengan pendekatan kemanusiaan. Selain itu, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno juga sowan ke Bang Yos pada 5 September. Pasangan Pramono Rano langsung dibuat takjub saat masuk ke Museum Bang Yos lantaran terdapat diorama sejarah perjalanan Sutioso secara lengkap. Selama berkeliling Museum Bang Yos, Pramono Rano diterangkan secara detail terkait dengan perkembangan Jakarta melalui foto-foto yang berada di ruangan dengan cerita yang berbeda-beda. Tidak hanya Bang Yos, Pramono Rano juga bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo alias Foke, di Museum Matraman pada 3 September. Pramono mengaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Foke. Hal ini dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai masalah Jakarta dan bagaimana menghadapinya. Sehari setelahnya, giliran pasangan Ridwan Kamil Suswono yang bertandang ke rumah Fauzi Bowo. RK mengaku banyak menyerap informasi dari Foke, meliputi pengelolaan visi Jakarta yang mana nantinya akan menjadi pusat perekonomian setelah ibu kota dipindahkan ke ibu kota Nusantara. Ramai-ramai sowan ke mantan gubernur memang sudah diutarakan kedua bakal pasangan calon gubernur Jakarta. Tidak hanya Foke dan Bang Yos, mantan gubernur Jakarta lainnya juga akan diajak bertemu untuk membahas perkembangan Jakarta yang diharapkan masuk dalam top 20 kota global tahun 2045. Meliputan BTV. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, kemudian Mas Muhammad Khalid, Jubir Ridwan Kamil Suswono, dan Ari Setiawan Yodi, Jubir dari Pramono Rano. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sehat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Mas Muhammad Khalid terlebih dahulu. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan evaluasi ataupun juga hasil setelah bertemu dengan sowan dengan sejumlah mantan gubernur yang dilakukan oleh pasangan RK Suswono ini, apa saja yang didapatkan? Ya, tentu kita banyak mendengar ya masukan dari para pendahulu ya, karena spirit yang diinginkan oleh RK Suswono atau pasangan Ridho ini adalah kita ingin akselerasi dalam proses pembangunan. Jadi hal-hal yang sudah baik di periode kepemimpinan sebelum-sebelumnya itu akan dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Jadi kita misal dengan kemarin Pak Gubernur Sutioso ya, Pak Sutioso banyak bercerita bagaimana beliau menangani banjir Kanal Timur, kemudian proses awal beliau membangun Transjakarta, busway dan sebagainya. Itu kan merupakan sebuah capaian-capaian di era beliau. Dan tentu kita di RK Suswono, pasangan Ridho ini, kita akan menyempurnakan apa-apa yang sudah dibangun di periode sebelumnya. Kita juga bertukar pikiran ya, pasangan Ridho Suswono, RK Suswono ini juga bertukar pikiran terkait bagaimana cara yang paling efektif dalam mengurangi kemacetan, banjir, dan juga penyiapan lapangan kerja yang lebih masif lagi, terutama untuk anak-anak muda. Karena memang kita ingin bagaimana Jakarta ke depan ya menjadi sebuah tempat opportunity ya, kesempatan berusaha, kesempatan kerja yang seluas-luasnya terutama untuk generasi anak-anak muda. Kang Emil juga bercerita bagaimana Jakarta ini bisa menjadi creative hub ya, tempat untuk anak-anak muda mengkreasi karya-karyanya,
Baik. Dan karena sektor ekonomi kreatif ini kan memiliki sektor yang begitu banyak dan bisa menyerap tenaga kerja begitu banyak. Baik, kalau Ya. untuk Mas Aris sendiri, jika tadi tim dari Ridho mengatakan ingin berbagi, melihat perspektif berbeda dari mantan pendahulu Gubernur Jakarta, kalau dari tim Pramono Rano sendiri, apakah memiliki tujuan yang sama juga untuk bertukar pengalaman atau apa menjadi latar belakang melakukan soan-soan juga nih, ramai-ramai pada datang ke mantan Gubernur Jakarta? Baik, jadi semangatnya yang saya bisa tekankan di sini adalah bagaimana Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang merangkul semua golongan, termasuk juga tidak hanya di kalangan masyarakat yang merangkul tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Mulai dari misalnya Bang Yos, kemudian Bang Foke, kemudian bahkan kalau Mas Pram dan Bang Dul walaupun bukan pertemuan resmi sudah bertemu langsung juga dengan Mas Anies Baswedan saat Car Free Day. Artinya apa? Di sini ada semangat bahwa pembangunan Jakarta ini adalah pembangunan jangka panjang. Pembangunan yang saya rasa dan kami merasakan betul bahwa waktu 5 tahun itu sangat terbatas untuk membangun Jakarta secara komprehensif, secara berkelanjutan. Karena Jakarta ini kota yang maju, kota yang memiliki kompleksitas pembangunan yang luar biasa dan kemajemukan masyarakatnya. Bisa kita lihat bahwa sejak era Pilkada langsung 2007 tidak ada gubernur Jakarta yang menjabat lebih dari 1 periode. 5 tahun adalah waktu yang terbatas. Maka semangat Mas Pram dan Bang Dul adalah ingin pembangunan itu yang bermanfaat bagi masyarakat tidak terputus. Jadi masyarakat Jakarta ini mendapatkan pembangunan yang komplit dan berkesinambungan. Seperti misalnya program Mas Anies yang kami rasa atau Mas Pram dan Bang Dul rasa sangat luar biasa adalah pembangunan terkait dengan transportasi publik. Transportasi publik Jaklingko RP0 ini akan dikuatkan bahkan diperluas jangkauannya. Transjakarta yang waktu itu digagas Bang Yos kemudian disempurnakan oleh gubernur-gubernur selanjutnya yaitu Pak Jokowi, Pak Ahok, kemudian Mas Anies. Ini akan lebih ditingkatkan lagi sehingga nanti masyarakat misalnya tidak terlalu lama menunggu antara satu busway yang lain dengan yang lainnya. Waktu tempuhnya itu semakin sedikit dengan apa misalnya penambahan jumlah busnya. Kemudian JIS. Ini merupakan kebanggaan Jakarta, namun demikian butuh penyempurnaan misalnya lahan parkir yang akan ditambahkan, akses transportasi publik yang akan dimasifkan, agar ketika ada penyelenggaraan event, baik itu event musik, event sepak bola dan lain-lain, masyarakat ini nyaman dan mudah ke JIS, tidak terbatas misalnya transportasi umum. Jadi semangat ini semangat keberlanjutan yang saya pikir apa yang kurang akan disempurnakan, apa yang bermanfaat bagi masyarakat akan diteruskan. Termasuk misalnya PPSU eranya Pak Ahok di mana tim Oren itu akan juga diaktifkan kembali bahkan diperpanjang kontraknya sehingga ketika ada masalah aduan itu diterima langsung ditindaklanjuti. Ini kan hal-hal yang saya pikir kalau diputus atau ganti kepemimpinan, ganti kebijakan ini tidak baik. Masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya. Agar manfaatnya itu dirasakan, maka keberlanjutan itulah yang menjadi semangat utama kami. Dan itulah mengapa Mas Pram dan Bang Dul sejauh ini yang paling lengkap mengunjungi para senior-senior pemimpin gubernur Jakarta terdahulu. Seperti itu, Mbak. Baik, dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Mas Jayadi Hanan. Apakah sudah terdengar jelas suara dari studio, Mas Jayadi? Ya, jelas. Baik, jika tadi kita sudah berbincang lebih dulu dengan Mas Kolit dari tim SES Ridho, kemudian dari Mas Aris yang baru saja selesai menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari Pramono dan juga Rano, pasangan ini untuk dapat sowan kepada mantan penguasa Jakarta. Kalau dari kacamata pengamat politik, apakah melihat memang kegiatan ramai-ramai sowan kepada mantan gubernur Jakarta ini sebatas memang seperti yang dikatakan tadi ingin mendengarkan pengalaman dan juga ingin merangkul semua pihak, atau sebenarnya justru ada agenda yang bisa didapatkan seperti mungkin meraih efek elektoral dari masing-masing pendukung calon mantan gubernur sebelumnya? Ya, tentu bagus-bagus saja ketemu kan. Tujuannya bisa dua atau maknanya atau manfaatnya bisa dua atau minimal. Satu simbolik tadi yang sudah disebut ya. Bersilaturahmi, ketemu dengan para senior, lalu menggali pengalaman dan sebagainya.
Dan itu sudah diceritakan tadi oleh Mas Khalid maupun Mas Ari. Tapi tentu ada hal kedua yang lebih jadi perhatian sebetulnya adalah dampak elektoralnya. Cuma menurut saya kalau dampak elektoral itu kalau berkunjung ke mantan-mantan penguasa Jakarta ini akan lebih tertuju kepada dua gubernur 10 tahun terakhir, yaitu Ahok sama Anies. Karena mereka lah yang kalau menurut data-data masih punya basis massa yang solid, yang masih aktif begitu di Jakarta. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana sowan itu ke Ahok sama ke Anies. Nah, terutama ke Anies, ke Mas Anies ya. Kenapa? Karena kalau Pak Ahok itu pendukungnya itu secara elektoral kan lebih identik dengan PDI Perjuangan. Tuh. Dan cukup solid tuh dukungan PDI Perjuangan terhadap Ahok maupun terhadap partainya sendiri. Jadi mungkin berkah elektoral dari berkunjung kepada Ahok tidak terlalu banyak nanti karena sudah jelas siapa yang akan pendukung Ahok akan kemana gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah soal pendukung Anies. Kita tahu misalnya dari survei sebelum pendaftaran kemarin, basis Anies itu yang solid bisa mencapai 35 sampai 40%. 35 sampai 40%. Mungkin karena ada Pak Suswono dan PKS di Ridho, mungkin para pendukung PKS yang selama ini solid mendukung Anies itu mungkin sebagian besar bisa ditarik ke Ridho ya. Tapi kan masih ada banyak kalau misalnya basis suara Ridwan Kamil dalam hitungan saya itu sekitar 15% lah basis suaranya yang kuat. Nah, kalau ditambah misalnya sekitar 18 sampai 20% pendukung PKS kalau dia solid, maka Kang RK Ridho masih punya sekitar 35%. Masih belum cukup untuk memenangkan Pilkada Jakarta yang memerlukan 50%. Jadi nanti akan kita lihat yang paling menarik, Ahok sama Anies akan endorse kemana itu. Kalau yang lain-lain tentu saja bagus, positif, tapi lebih simbolik dan kali pengalaman. Baik, Mas Jayadi mungkin singkat saja terkait dengan data swing voter di DKI Jakarta sendiri, apakah LSI memiliki datanya dan seberapa tinggi? Singkat saja mungkin. Ya itu tadi menang swing mungkin ya pemilih Anies ya. Pemilih Anies itu yang akan kita lihat. Dan jumlahnya itu cukup banyak. Mungkin sebagian itu positif ke PKS, solid, tapi seperti yang saya bilang tadi, katakanlah ada sekitar 35% basis solid suara Anies, maka kalau misalnya 15-20 diambil PKS, Ridho, masih ada 15-20% yang bisa diperebutkan, baik oleh Mas Pram Rano maupun oleh Ridho. Baik. Nah, sekarang saya ingin tanyakan kepada Mas Khalid dan juga Mas Aris, mungkin ke Mas Khalid terlebih dahulu. Tadi Mas Jayadi mengatakan jika kita berbicara mengenai salah satu efek elektoral yang bisa didapatkan dengan mengunjungi para mantan penguasa Jakarta, ini bisa didapatkan mungkin dari mengunjungi Anies ataupun Ahok. Nah, kalau dari Khalid sendiri, apakah sudah ada rencana juga untuk sowan kepada dua orang ini atau dua tokoh ini dalam waktu dekat? Ya, kita berencana silaturahmi ke semua mantan gubernur ya. Insya Allah kita akan terus berkomunikasi dan memang ketemu dengan Mas Anies juga sudah kita rencanakan, tinggal cocokkan jadwal saja. Jadi insya Allah tidak ada masalah dalam hal tersebut. Dan pasangan Ridho ini alhamdulillah ketika kami membangun komunikasi dengan simpul-simpul tokoh dan masyarakat, kami kan di PKS ini dengan Mas Anies ini kan membersamai cukup lama ya, sejak Pilgub 2017 kemudian pas Pilpres. Sehingga simpul-simpul massa, simpul-simpul tokoh kan kita bekerja bersama. Jadi insya Allah tidak akan kesulitan untuk membangun komunikasi itu. Sehingga kami pasangan Ridho insya Allah optimis kita bisa membangun komunikasi dengan semua pihak yang pernah bekerja bersama-sama. Baik, kemudian kalau dari pasangan tim ses Pramono Rano seperti apa nih Mas Aris? Kan kita juga tahu sebenarnya untuk bertemu dengan Anies Baswedan waktu itu sempat terjadi ya secara informal di CFD. Waktu itu Mas Rano cerita Bang Dul cerita tidak sengaja sebenarnya kan ada di satu venue yang sama, di satu lokasi yang sama. Apakah ada rencana untuk bertemu secara formal mungkin ke depannya Mas Aris? Kalau untuk rencana bertemu formal itu terkait dengan Mas Anies dan Mas Pram dan Bang Dul itu sudah ada, itu sudah dijadwalkan, tinggal nanti ditunggu saja. Kalau misalnya ketemu di CFD juga sudah, kemudian bahkan
salah satu guru politik Mas Anies, yaitu Pak Yusuf Kala juga sudah bertemu dan di hadapan media dengan terbuka menjamin kalau Mas Pram dan Bang Dul ini pekerja keras. Itu sudah dijamin langsung oleh Pak Yusuf Kala gitu kan. Nah itu mungkin kalau yang lain belum seperti itu. Nah ini saya tidak mengklaim bahwa dukungan Mas Anies atau pendukung Mas Anies itu pasti ke Mas Pram dan Bang Rano, tidak. Tetapi saya melihat ada semangat-semangat atau spirit-spirit yang mungkin sejalan dengan apa yang Mas Pram dan Bang Rano ingin lakukan di Jakarta. Maka yang pertama kali ditemui secara tidak langsung atau tidak sengaja di CFD yaitu Mas Pram dan Bang Rano oleh Mas Anies, seperti itu. Kemudian untuk Pak Ahok tadi disampaikan Pak Jayadi Hanan, tentu saja diskusi itu akan berjalan terus, pertemuan formal pasti juga akan dijadwalkan, bahkan sebelumnya kan kalau Pak Ahok itu sudah mengantar langsung Mas Pram dan Bang Dul saat pendaftaran di KPU. Jadi kami sebenarnya semangatnya tadi itu ingin merangkul semua pendukung, semua warga Jakarta. Karena Mas Pram dan Bang Dul ini pasangan yang sekali lagi akan berdiri bersama warga Jakarta seluruhnya tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan. Karena Jakarta membutuhkan kerjasama yang luar biasa, kerjasama yang kompak antara pemimpinnya dan warganya. Dan saya merasa pasangan pakar Pak Pramono dan Bang Karno itu yang paling tepat untuk memimpin Jakarta. Baik, terakhir mungkin ke Mas Jayadi Hanan, per saat ini kita lihat bahwa kedua pasangan calon aktif melakukan kegiatan untuk dapat meraih hati, menggayat hati suara ataupun masyarakat Jakarta ya. Kalau dari kacamata Anda, apa yang paling penting untuk diperhatikan sampai dengan ke November mendatang dalam masa sosialisasi ini? Ya, pertama apa yang ditawarkan gitu oleh kedua pasangan ini, yang konkret, yang real gitu. Jangan cuma gimmick aja gitu, tapi jangan cuma gimmick, yang real. Misalnya data-data menunjukkan bahwa sejumlah masalah masih menjadi keluhan utama masyarakat Jakarta. Satu, soal gimana tuh cari kerjaan yang lebih mudah gitu. Yang kedua masih masalah urban, masalah banjir, kemudian masalah macet. Satu lagi juga masalah urban, yaitu masalah sampah. Jadi gimmick-gimmick yang selama ini kan yang kita dengar-dengar masih banyak gimmick, misalnya balai rakyat kalau dari pakar ya, itu balai rakyat apa tuh hubungannya sama masalah real masyarakat. Kalau mobil curhat dari Ridho, itu apa hubungannya dengan masalah, boleh aja menurut saya itu gimmick-gimmick itu, tapi hubungannya dengan masalah-masalah real itu apa? Dan masyarakat Jakarta itu kan pendidikan yang menengah tingginya itu paling banyak dibandingkan daerah-daerah lain. Jadi dan mereka punya banyak informasi. Itu satu. Yang kedua, saya kira harus diantisipasi oleh kedua pasangan kalau misalnya terutama para pendukung Anies ya, kalau mereka apatis gitu. Kalau mereka tidak bisa diyakinkan bahwa mereka harus move on dari Anies lalu pindah ke di antara dua pasangan ini, bisa jadi mereka malah tidak nyoblos. Baik dalam arti tidak datang ke TPS maupun datang ke TPS tapi dicoblos semua, seperti yang sudah mulai kita dengar. Karena itulah saya kira itulah pentingnya mengapa mendatangi terutama Anies Baswedan itu penting bagi ketiga pasangan ya, terutama dua pasangan yang diperkirakan akan bertarung secara cukup kompetitif. Baik, dan kita akan nantikan ya, kalau tadi Mas Khalid mengatakan sudah direncanakan dan dari Mas Aris juga sudah direncanakan ya untuk bertemu dengan mantan-mantan Gubernur Ahok ataupun Anies tersebut. Tetapi apakah per hari ini Mas Jayadi, Anda melihat Pilgub Jakarta ini akan berlangsung secara sengit atau justru sudah bisa dipastikan kira-kira kemana suara masyarakat Jakarta ini akan bermuara nantinya? Sampai dengan sebelum pendaftaran, sampai dengan Agustus, data-datanya menunjukkan masih Ridho yang unggul ya. Tapi masuk akal itu karena pasangan pakar kan baru. Nanti kita lihat. Kalau misalnya pakar berhasil mendapatkan endorsement yang cukup kuat dari terutama Anies, mungkin akan bisa berlangsung seru. Tapi kalau tidak, mungkin data-data selama ini tren yang selama ini berlangsung akan terjadi. Sampai dengan menjelang Agustus itu, kalau tidak ada Anies, dan ada RK, pemilih Anies cenderung ke RK gitu. Itu yang menarik. Nah, apakah pakar bisa membalik itu, mengubah tren itu? Akan kita lihat gitu. Tapi Ridho juga tidak mudah kan, karena misalnya secara sosiologi itu tidak bagi Ridho ya, karena
saya lihat di data secara sosiologis masyarakat Sunda di Jakarta itu memang cenderung ke RK. Tapi masyarakat Sunda itu jumlahnya sekitar 13-15% di Jakarta. Masyarakat Betawi 28%. Nah, kalau ada Sidul yang walaupun dia bukan orang Betawi sebetulnya, tapi kan identik dengan Betawi, bisa jadi masyarakat diambil. Nah, masyarakat Jawa memang di PKS ada di Ridho ada Pak Susono, tapi Mas Pram juga kan. Jadi ini pasang tidak bisa menganggap ini sudah aman atau trennya akan berlanjut gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ketiga yang membuatnya menjadi penting adalah di Jakarta beda dengan yang lain kan. Di Jakarta itu kalau mau menang harus 50% lebih. Jadi dan diperkirakan pertarungannya itu terutama antara dua pasang, Ridho lawan Pakar gitu. Baik, berarti masih sangat dinamis ya, dan semua tim ses harus bekerja keras nih agar masing-masing bisa mencapai targetnya pada bulan November mendatang. Terima kasih kepada Mas Jayadi Hanan, Mas Muhammad Khalid dan juga Mas Ari Setiawan telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Terselenggaranya. Terima kasih Mas Khalid, Mas Jayadi Hanan.